Halo semuanya, aku Javan Castella. Nah, aku magang di studio kecil itu tugasnya menjadi content creator. Dan sekarang itu sibuknya PKL sama sekolah gitu doang sih. Oke, kalau jadi content creator itu yang pasti kita mikirin konsep dari konten yang mau kita naikkan nantinya, misalkan kayak ini tuh temanya apa, ini konsepnya kayak gimana, terus script dan lain-lain. Pokoknya persiapan untuk membuat konten itu content creator yang bikin gitu. Paling deket ya, paling deket sebenarnya ya gue sama bokap gue sih. Berapa dekat gue sama bokap, kayak gue nganggap dia temen gue sampai sedekat itu. Jadi kalau ada apa-apa ya gue cerita. Kalau dia juga lagi kayak misalkan lagi ada masalah di kerjaannya saat itu, kayak dek keluar yuk temenin papa jalan-jalan gitu. Gitu sih. Oke, kalau ada kesempatan gue bisa balik ke masa lalu, gue milih nggak usah. Karena nggak usah balik ke masa lalu, dan gue nggak usah ngubah. Karena apa yang udah terjadi di masa lalu itu yang ngebikin gue sekarang jadi kayak gini. Kalau misalkan mungkin gue dulu nggak ngerasain hal yang dulu gue rasain pas masa lalu gue, mungkin gue juga sekarang nggak bakal sekuat ini tuh. eh Salin ya, kesalahan. Oke, mungkin penyesalan gue itu pas bokap gue lagi di rumah sakit. Jadi kronologinya, gue pulang nih sama kakak gue jam 5 subuh di rumah sakit kan. Terus di rumah tuh udah ada tante gue. Gue tuh tinggal bertiga lah, gue, tante gue, bokap gue gitu. Tapi tante gue tuh suka pergi dan itu baru pulang lagi pas bokap gue di rumah sakit. Nah, pulang dong, capek dong kita kan, baru jalan, baru pulang ke rumah jam 5 pagi. Terus udah gue tidur. Terus jam 9 gue dibangunin, dek mau ikut gak? Dia ngomong gitu, tante gue bangunin gue. Dek mau ikut gak? Mau ngapain? Gue tanya gitu kan. Mau ke rumah sakit, mau jenguk papa. Terus kan di situ posisi gue capek banget, jadi gue nolak. Kayak, enggak, gue manggil tante gue mau mati ya. Enggak mat, nggak usah gitu kan. Dah, ya udah, Mama Mati jalan ya gitu. Dan itu tante gue sama kakak gue itu pergi juga sekalian kasih sakramen perminyakan. Pokoknya itu buat orang yang udah bisa dibilang kritis sih gitulah dalam agama gue. Udah, gue tidur lagi dong, kan nggak ikut. Tidur lagi, gue ditelepon, dia papa udah nggak ada. Terus itu gue kayak, anjir kenapa gue nggak ikut? Coba gue bisa ikut, maksudnya gue kayak masih bisa ngeliat dia dalam keadaan hidup gitu loh. Maksudnya kayak les terakhir gue ketemu tuh malamnya. Kalau gue masih bisa ikut tuh ya at least gue masih bisa ngeliat dia lah, atau mungkin bisa ngobrol gitu. Sebelum dia meninggal. Ceritanya kayak ini kamera bokap gue nih. Pokoknya hai Pak, hai Dobing. Gue panggil bokap gue Dobing. Hai Dobing, pokoknya aku mau ngomong thank you, makasih banyak karena udah menjadi ayah yang bikin aku bangga gitu. Terus aku juga mau minta maaf kalau aku suka bikin salah, kalau aku suka bandel. Terus papa dulu sering banget dipanggil ke sekolah karena aku bandel. Maaf banget. Terus apalagi ya, pokoknya aku mau minta maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Karena tanpa papa kayak
hidupnya tuh kayak apa ya, kosong gitu sih. Terus pokoknya jangan khawatir tentang sekolah, karena sekarang kalau bapak lihat sekarang nih, aku udah aman sekolah, pokoknya semua udah aman. Terakhir kali gue merasa hidup dan kenapa? Sebenarnya pertanyaan gue sendiri yang gue bikin gue gak bisa jawab. Terakhir kali gue merasa hidup dan kenapa? Di saat merasa hidup pas ya bokap gue masih ada. Karena di situ tuh kayak pas bokap gue meninggal, sebelumnya kan gue pasti kan udah ngelaluin kan, misal kayak oma gue meninggal atau siapa, tapi kan kayak nggak yang terlalu deket gitu kan. Jadi pas bokap gue nggak ada, walaupun gue udah dikasih tahu sama nyokap gue kayak pokoknya dia ngasih tahu lah, pokoknya kayak semua orang bakal nggak ada bla bla bla, gue udah dipersiapkan gitu. Tapi tetap pas bokap gue meninggal, itu di situ kayak perasaan gue tuh kosong, otak gue kosong, pokoknya dalam diri gue tuh kosong aja gitu gue rasanya. Sampai sempat mungkin karena gue terlalu mendem perasaan itu, sempat meledak, sempat berantem hebat banget sama nyokap gue. Sampai akhirnya gue ngasih tahu kenapa alasannya. Gue cuman bilang sama nyokap gue, aku udah ngerasa kosong lah, udah nggak ada nggak ada semangat gitu lah waktu itu. Terus sampai akhirnya ya mau nggak mau saya jalani kehidupan ini, ya udah sampailah ke titik sekarang gitu. Tapi ya sebenarnya keburukan lu sih Stel, lu sering banget males sama sering telat gitu loh. Kayak nggak menunda-nunda, pokoknya menunda-nunda itu jelek banget. Kayak gue harus ngerjain A, terus kayak gue udah ntar aja lah, 10 menit lagi, 15 menit lagi, tapi besok pas hariannya gue baru bingung kayak gitu. Pokoknya menunda-nunda, lu jangan malesan, sama jangan terlalu ngegampangin suatu atau ngegampangin seorang gitu. Aku rasanya double banget. Sebenarnya bisa dari banyak faktor, tapi yang beberapa belakangan ini yang nguras energi gue banget itu paling kalau badan gue emang udah gak enak nih. Terus misalkan kayak, tapi yang paling nguras energi gue tuh sebenarnya ini sih, kalau gue ngeliat orang berantem tuh, apa enggak anything lah, apapun itu, pokoknya dua orang tidak baik-baik saja, gue ada di tengah-tengahnya, walaupun gue nggak ngomong, tapi kayak gue bisa energi gue keluar aja gitu, kayak ikut capek, gue ikut emosi, gue ikut kesel, gue ikut sedih. Makanya kayak gue selalu avoid kalau ada orang berantem or anything else lah gitu sih paling.